Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Prime bersama saya Fani Imaniar. Korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah sudah lebih dari 17.500 orang. Regu penyelamat berjuang melawan waktu dan cuaca ekstrim untuk dapat menyelamatkan korban yang tertimbun reruntuhan. Setelah lebih dari 3 hari tertimbun runtuhan di tengah udara dingin mencapai minus 15 derajat Celcius, seorang nenek berhasil diselamatkan di Kahramanmaraş, Turki. Nenek ini merupakan satu-satunya penyintas di antara anggota keluarganya. Regu penyelamat membuat barisan estafet untuk mengevakuasi nenek ini ke rumah sakit. Menurut petugas, menemukan penyintas merupakan kebahagiaan bagi mereka. Karena selama proses evakuasi berlangsung, mereka lebih sering menemukan jenazah. Regu penyelamat terus berupaya mengevakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan. Sementara warga mengais reruntuhan mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Kahramanmaraş merupakan salah satu wilayah terdampak gempa magnitudo 7,8 paling parah, beserta ratusan gempa susulan. Regu penyelamat berjuang dengan waktu dan cuaca dingin agar dapat menemukan korban selamat secepat mungkin. Sementara di Aleppo, Suriah, regu penyelamat masih terus berupaya mengevakuasi korban dari runtuhan. Mereka sudah mulai kehilangan harapan dapat menemukan korban selamat setelah gempa terjadi lebih dari 3 hari. Puluhan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal menghuni tenda-tenda pengungsi di tengah cuaca dingin ekstrem. Bantuan dari PBB baru tiba Kamis waktu setempat karena harus memasuki wilayah yang dikuasai pemberontak. Pemerintah Indonesia, pemirsa, mengirimkan bantuan bagi korban gempa bumi di Turki. Bantuan tahap pertama ini berupa bahan makanan, sementara bantuan lainnya akan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Bantuan kemanusiaan tahap pertama dari pemerintah Indonesia bagi korban gempa bumi di Turki tiba di Gaziantep. Bantuan ini diserahkan oleh Dubes atau Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, kepada perwakilan organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah Turki pada hari Rabu siang, waktu setempat. Bantuan sebanyak 1 kontainer bahan makanan tersebut tiba di Gaziantep setelah melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul. Di bawah koordinasi BNPB dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia tengah menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap selanjutnya. Bantuan tersebut berupa pengiriman tim Basarnas, tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dan TNI serta Polri, serta bantuan lainnya. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pengungsi bernama Ahmad Idris kini menjadi seorang ayah dan kakek yang berduka setelah kehilangan 25 anggota keluarganya dalam bencana gempa bumi ini. Informasi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Saya Fani Imaniar pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Ahmad Idris adalah korban konflik bersenjata yang tinggal di Sarakip. Dia menangis ketika melihat mayat di kamar jenazah darurat. Semula Idris mengungsi dari kotanya bersama keluarga, mengatakan kepada Associated Press hari Selasa, dia melarikan diri dari perang untuk mencari tempat berlindung yang aman. أنا فاقد بنتي ولادة 2 أحفادي يعني وبيت حماية عمي أبو مرتي
وبيت عم بنتي وحماتها وأولادها كمان، واحد منهم عنده أولاد عائلة كبيرة وكذا ولد كمان، يعني مجموع حوالي 25 شخص. Idris berjalan di antara mayat-mayat di kamar jenazah dengan tidak percaya. Bahkan dia ikut memanggil nama-nama orang yang dicintainya. هربنا من الحرب، شوف الظلم لوين عم يوصل نحن فينا. جينا سكننا هون على أساس إنه نأمن مأوى آمن إلنا ولأولادنا بالأخير. سبحان الله القدر لوين لحق. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam di Turki dan Suriah menarik lebih banyak mayat dari puing-puing ribuan bangunan yang roboh akibat gempa kuat bermagnitudo 7,8. Upaya bantuan terhambat oleh perang yang sedang berlangsung di Suriah dan isolasi wilayah yang dikuasai pemberontak di sepanjang perbatasan yang dikelilingi oleh pasukan pemerintah yang didukung Rusia.